Poligami dilarang di dalam ajaran agama Kristen, tetapi mempoligamikan Tuhan itu dibolehkan. Ajaran dari mana semacam itu, Pak? Mempoligamikan Tuhan. Anda tidak menceramah itu, tapi Anda ingin meluruskan orang. Anda saja tidak lurus dengan cara berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Arham Nagai. Apa kabar semua? Semoga sehat-sehat. Oke, di kesempatan kali ini saya seperti biasa saya akan mendengarkan debat seru Islam dengan Kristen, yang mana debaternya adalah Mahadewa yang dari Islam dan Daud Ali yang beragama Kristen. Bagaimana keseruan debatnya? Langsung aja kita saksikan. Selamat menyaksikan. Status Yesus kan disebut di situ anak Allah. Berarti Allah itu bapaknya. Begitu saja kok. Iya jelas, statusnya itu anak Allah. Allah itu bapaknya. Yesus itu anaknya. Yang Dewa tanyakan di sini, statusnya itu apa? Anak apa? Kalau dengan Tante Maria, jelas statusnya. Yesus anak kandung Tante Maria. Isa ibnu Maryam, jelas ya. Nah, kalau dengan Tuhan, kalau dengan Bapa, dengan Allah, statusnya itu anak apa? Ya, coba abang ini juga abang nilai juga perumpamaan saya ini. Anak tangga dengan tangga statusnya apa, Bang? Jadi seperti itulah, anak Allah dengan Allah statusnya apa? Karena firman itu ada keluar dalam diri Allah, ya Allah itu disebut Bapa, firmannya disebut anak. Statusnya bukan secara biologis, itu secara teologis. Jadi anak tangga statusnya dengan tangga apa? Anak tangga, anak sungai itu adalah kata-kata majemuk, Pak. Kata-kata majemuk. Yesus anaknya Tante Maria, statusnya anak kandung, jelas, Pak. Betul tidak? Dengan Bapa, anak Allah katanya. Kata Bapa, anak Allah itu adalah Allah. Betul, anak Allah itu adalah Allah. Ini gimana sih ini? Bapak menyamakan begini ya, misalkan Bapak Jokowi seorang presiden, dia punya anak. Apa anaknya juga presiden, Pak? Kalau misalkan Pak Jokowi itu manusia, Pak Jokowi punya anak manusia juga, itu yang benar. Tetapi kalau kedudukan, jelas itu berbeda, Pak, kedudukan. Begitu. Nah, sekarang Bapak jangan membawa-bawa kata majemuk. Itu kata-kata majemuk itu, anak tangga, anak sungai, dan lain sebagainya. Ini kan berbicara mengenai anak Allah. Anak Allah di sini justru harus ada status yang namanya anak ini. Apa diartikan sebagai harafiah atau diartikan sebagai apa? Yang bingung itu abang. Orang saya nggak bingung. Karena abang berpikir orang Kristen itu mengimani status anak itu seperti dalam Al-Quran secara biologis. Jadi kalau Yesus itu, dia Isa Al-Masih itu statusnya anak, berarti Allah itu Bapa dan dia anak. Sedangkan orang Kristen memahami status di sini ialah secara teologis, bukan secara biologis. Makanya nggak akan pernah bisa nyambung iman orang Kristen dengan iman orang Islam. Ya sebenarnya orang Kristen gampang sekali. Ya aku anak Allah, karena aku berasal dari Allah. Kamu anak manusia, kamu berasal dari manusia, itu saja kok. Iya betul, memang makanya. Oke, jadi di sini Mahadewa itu menanyakan status Yesus ya. Itu status Yesus anak kandung atau anak angkat atau bagaimana ya? Karena kan orang Kristen sering bilang kalau Yesus itu anak Allah. Jadi otomatis Yesus anak dan Allah bapaknya ya. Oke, kita lanjut. Itulah ajaran Kristen, Pak. Ya kan? Jadi ketika bertanya itu tidak bisa menjawab. Saya ulangi aja Pak ya pertanyaan saya, Pak ya. Yesus itu statusnya anak manusia, anaknya Tante Maria, statusnya anak kandung Tante Maria atau bukan ya itu, Pak? Jelas, Yesus disebut anak apa? Anak tunggal. Inilah anak tunggal yang kukasihi. Jadi satu-satunya anak Allah yang dikasihi Allah itu, ya inilah anak tunggal yang kukasihi.
kepadanya lah aku berkenan dan dengarkanlah dia. Itu yang mengakui dia itu anakku itu bukan manusia, tetapi Tuhan itu sendiri. Jadi itu statusnya itu Tuhan yang memberikan, bukan manusia atau bukan orang Kristen yang memberikan Yesus itu anak Allah. Bukan orang Kristen yang menggelari Yesus itu anak Allah, tetapi Tuhan sendiri, inilah anakku yang kukasihi. Jadi yang memberi gelar kepada Yesus itu, anakku, itu adalah Tuhan sendiri. Jadi itulah yang diberi kepada manusia Kristus. Jadi saya tidak menggunakan kata-kata majemuk. Ya, anak Jokowi tidak otomatis jadi presiden, tetapi yang pastinya anak Jokowi sudah pasti sederajat dalam hakikatnya sama anak Jokowi itu manusia. Sudah pasti anaknya manusia karena dia berasal dari Jokowi. Tidak mungkin anak Jokowi itu adalah monyet atau kucing. Tidak, Yesus tidak sederajat, Pak ya. Baca di Yohanes, Bapakku lebih besar daripada aku. Bapak mengatakan anak Tuhan adalah Tuhan. Setuju, Pak. Kalau Tuhan bisa punya anak. Anak manusia itu manusia. Setuju, karena manusia memang melahirkan manusia. Anak monyet pasti monyet, Pak. Tidak mungkin yang namanya anak monyet itu kodok. Tidak mungkin namanya anak kodok itu monyet. Pak Presiden Jokowi seorang manusia. Dia punya anak manusia. Setuju. Tetapi apakah anak Pak Jokowi itu seorang presiden? Belum tentu. Bukan. Betul apa benar, Pak? Nah, sekarang tolong nyambung pertanyaan saya, Pak ya. Yesus itu anak kandungnya, statusnya itu jelas, Pak, dengan Tante Maria. Anak kandungnya Tante Maria. Nah, mengenai dengan Allah, tentu yang namanya anak punya status. Betul apa benar, Pak? Bapak mengatakan tadi anak tunggal. Sementara dari pendeta-pendeta mengatakan bahwa Allah itu punya anak tiga. Adam, Yesus, Lucifer. Tiga bersaudara katanya ini. Tiga bersaudara. Nah, pertanyaannya, Pak, ketika Bapak melakukan statement, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yang saya tanyakan mudah, Pak. Apa status anak Yesus itu dengan Bapak? Bapak lebih besar, tentu saja. Saya juga lebih besar dari anak saya. Iya kan? Apakah anak saya kurang manusia daripada saya? Walaupun status saya sebagai bapak, ya tentu saya lebih besar kedudukannya dalam rumah tangga, dalam keluarga. Tetapi pertanyaannya, apakah anak saya dengan saya, karena status saya lebih besar kedudukannya, apakah anak saya kurang manusia dari saya? Atau bapak dengan karyawan atau dengan bos, apakah bos bapak itu lebih manusia dari anak karyawannya? Begitu saja. Jadi bapak katakan, oh Yesus tidak setara. Ya dalam hal apa dulu? Dalam hal jabatan ya mungkin. Tetapi dalam hakikat Yesus itu berasal dari roh Tuhan, dari firman Tuhan yang keluar dalam diri Tuhan. Ya setara dengan Tuhan. Apa yang ada dalam diri saya, apa itu roh saya, apa itu suara saya, itu setara dengan saya, karena itu saya. Tidak mungkin itu kucing, atau saya tidak mungkin setara dengan kucing, atau anak saya tidak mungkin setara dengan kucing, karena anak saya ya manusia, saya manusia. Dalam hal ini mereka setara. Tetapi kalau dalam jabatan ya bos sama karyawan tentu berbeda, tidak setara. Tetapi dalam hakikatnya sebagai manusia mereka setara. Nah, berarti jelas ya, Bapak mengatakan di atas kalau Yesus itu setara dengan Allah, betul? Tetapi pengakuan Yesus dijelaskan secara di Yohanes secara gamblang, Bapakku lebih besar daripada aku. Berarti ada yang punya otoritas paling tinggi, Pak. Ada yang punya otoritas paling besar setelah Yesus. Siapa? Bapaknya. Persoalan. Bapak sudah mulai berpikir, sudah mulai agak sehat ini. Kembali ke persoalan, Pak. Ketika Bapak mengatakan Yesus anak Allah, Yesus anak Tante Maria, saya bertanya, apakah Yesus anak kandungnya Tante Maria? Tentu, statusnya jelas, anak kandungnya Tante Maria. Nah sekarang, Yesus anak Allah. Apa status Yesus dengan Allah ini? Anak apa? Saya kasih pilihan ya, saya ulangi Pak, saya kasih pilihan. A, anak kandung. B, anak tiri. C, anak angkat. D, anak haram. Atau Bapak punya jawaban sendiri? Silakan Pak, guling-guling Pak.
guling-guling kasur, guling-guling kasur, guling-guling bantal dengan pertanyaan saya itu, Pak. Jelas apa yang Anda katakan itu tidak seperti yang tertera dalam Alkitab. Apa status Yesus? A. Anak kandung. B. Anak tiri. C. Anak angkat. D. Anak Arab. Jelas status seperti itu tidak ada dalam Alkitab. Karena status Yesus itu anak Allah bukan secara biologis, bukan secara fisik, tetapi secara teologis. Yesus anak Allah karena Yesus itu keluar dan datang dari Allah. Sama juga dengan Bapa anak manusia karena Bapa itu datang dan dasarnya adalah dari hubungan antara laki-laki dan manusia perempuan. Jadi status yang Bapak ingin tanyakan seperti pertanyaan Bapak A, B, C, D itu ya tidak seperti itu. Status Yesus anak Allah dalam artian teologis. Karena Yesus itu keluar dan datang dari Allah. Makanya Yesus disebut anak Allah. Begitu. Jadi status di sini bukan secara fisik, bukan secara biologis. Sedangkan Anda menghendaki status Yesus secara biologis. Karena anak tiri, anak kandung, anak angkat, anak haram. Ya, tidak seperti itu Alkitab mencatat. Karena Tuhan mengatakan inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Statusnya anak di situ karena dia firman yang keluar dan datang dari Tuhan. Yang namanya anak itu harus punya status, Pak, di mana-mana juga, Pak. Saya ulangi ya pertanyaan saya kembali ke ibunya Yesus deh, ibunya Tuhan itu yang melahirkan Tuhan Bapa, ya. Yesus betul tidak? Kalau misalkan Tante Maria itu ibu kandungnya Yesus dan Yesus itu statusnya anak kandungnya Tante Maria, betul atau tidak itu, Pak? Namanya anak tentu mempunyai status. Status Yesus jelas, dia anak tunggal satu-satunya yang terkasih. Bapak menanyakan betul tidak Yesus itu anak kandungnya Maria atau Tante Maria kata Bapak. Jadi menurut Bapak Yesus itu anak kandungnya atau anak pungutnya Maria? Coba saya tanyakan juga balik sama Bapak. Sudah jelas-jelas Yesus itu lahir melalui Maria. Jadi apakah dia bisa jadi anak tiri Maria? Pertanyaan Bapak ini mudah, Pak. Ketika Yesus dilahirkan sama Tante Maria, justru itu jelas statusnya adalah anak kandung. Statusnya ya, anak kandung itu. Jelas statusnya. Kalau misalkan nanti Pak RT nanya, Bu Maria, apakah Yesus anak kandungnya Ibu Maria? Betul, dia anak kandung saya. Nah, jelas kan? Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika Bapak mengatakan Yesus adalah anak Allah, justru harus ada status. Kalau anak tunggal, apa itu dikatakan status? Bukan, anak tunggal itu. Anak tunggal artinya anak satu-satunya. Sama dengan Tuhan satu-satunya, pernyataan Yesus. Di Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang akan mengenal engkau. Satu-satunya. Kalau udah satu-satunya, jangan sampai Bapak mempoligamikan. Poligami dilarang di dalam ajaran agama Kristen, tetapi mempoligamikan Tuhan itu dibolehkan. Ajaran dari mana semacam itu, Pak? Mempoligamikan Tuhan. Kembali ke pertanyaan saya, Pak. Ketika Bapak mengatakan, Yesus adalah anak Allah. Yesus anak tunggal. Tunggal itu bukan status, Pak. Tunggal itu artinya satu-satunya. Mengenai masalah status, Bapak belum menjawab sama sekali ini. Apa status Yesus dengan Bapak? Silakan, Pak. Silakan Bapak guling-guling dengan pertanyaan saya itu, Pak, ya. Kalau Bapak tidak bisa menjawab pertanyaan saya, Bapak tanyakan kepada pendeta. Saya punya 4 voice note, Pak. 4 voice note yang berbeda dari 4 narasumber umat Kristen menjawab pertanyaan yang berbeda. Malah ada yang konyol, Pak. Ada yang konyol. Namanya Ferdinand. Kodek Vatikanus. Ketika saya tanya, apa status Yesus? Status Yesus adalah anak kandungnya Bapak. Pada saat saya bertanya, siapa yang menghamili Maria pada saat itu? Ternyata yang menghamili Maria, Yesus itu sendiri. Gitu ya. Jadi ketika Yesus nanti dewasa, Pak, dewasa, bertanya ke Bunda Maria, Mami, papi aku siapa sih? Kata Bunda Maria, papi kamu, ya kamu sendiri. Gitu ya. Ya jelas, Anda mengatakan Maria itu
Yesus statusnya anak kandung Maria, ya kan? Terus status Yesus sebagai anak Allah apa? Jelas Yesus mengatakan, aku statusnya itu, aku dan Bapa itu statusnya sama, aku dan Bapa itu satu, karena aku dan Bapa di dalam aku di dalam Bapa, aku datang dan keluar dari Bapa. Statusnya jelas, dia anak Allah, dia menyamakan dirinya dengan Allah. Kalau saya menyebut saya anak manusia, berarti saya menyamakan diri saya dengan manusia. Jadi status saya sebagai anak manusia, status saya manusia. Jadi jelas status Yesus itu dia mengaku aku dan Bapa satu. Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Apa yang kukatakan tidak kukatakan dari diriku sendiri. Aku datang dari Bapa, aku datang keluar dari Bapa. Jadi statusnya Yesus itu jelas. Statusnya dia mengaku aku anak Allah. Dengan begitu dia menyamakan dirinya dengan Allah. Makanya orang Israel ingin melempari dia dengan batu. Karena Yesus, orang Israel, orang ahli-ahli Taurat, ahli-ahli agama Yahudi berkat mempercayai Yesus itu kan hanya anak Yusuf, tukang kayu. Kita kan tahu keluarganya, saudaranya kita tahu. Kok kamu menyatakan kamu anak Allah? Dengan begitu kamu menyamakan diri kamu dengan Allah. Makanya orang ahli-ahli Taurat ingin melempari, ingin merajam Yesus. Jadi jelas status Yesus itu sebagai firman yang keluar dari Allah, dia statusnya Allah. Itu jelas statusnya. Tetapi sebagai anak manusia yang telah melalui memasuki rahim manusia, statusnya juga anak manusia. Makanya Yesus berkata, anak manusia datang bukan untuk mencari orang benar, tetapi untuk mencari orang berdosa. Yesus memang menyandang dua status itu jelas. Bapak nggak usah ceramah, Pak. Pertanyaan saya itu simpel dari tadi itu, Pak. Bapak mau muter-muter gimana berusaha untuk mempertahankan, Pak? Nggak akan kena kalau mas saya, Bapak ya. Nggak akan kena. Saya udah tahu kok poinnya. Jadi Bapak nggak usah panjang kali lebar sama. Makanya Yesus berkata, anak manusia datang bukan untuk mencari orang benar, tetapi untuk mencari orang berdosa. Yesus mengenakan status Allah, Yesus juga mengenakan status manusia. Yesus menyandang dua status itu jelas. Bapak nggak usah ceramah, Pak. Pertanyaan saya itu simpel dari tadi itu, Pak. Bapak mau muter-muter gimana berusaha untuk mempertahankan, Pak? Nggak akan kena kalau mas saya, Bapak ya. Nggak akan kena. Saya udah tahu kok poinnya. Jadi Bapak nggak usah panjang kali lebar sama dengan ini. Cukup dijawab saja. Yang namanya status anak dengan Bapak itu pasti ada status, Pak. Apa? Saya pengen tanya sama Bapak. Apakah disebut anak tunggal itu adalah status? Anak tunggal itu bukan status, Pak. Tetapi kalau Bapak menyangka itu adalah status, Bapak sekolah di mana dulu? Bapak sekolah di lulusan mana sih Bapak itu? Saya, Pak ya, SD saya nggak lulus, Pak. TK saya dipecat. Tetapi kalau soal ajaran, Pak, nggak akan bisa ngakalin saya, Pak. Nah, begitu, Pak ya. Jadi jangan bilang Yesus statusnya dengan Bapak sama. Tadi Bapak mengatakan dari awal status Yesus dengan Bapak itu berbeda. Bapak lebih besar daripada Yesus. Sekarang bilang malah sama lagi. Pernyataan Yesus mau dibantah sama Bapak dalam Yohanes, Bapakku lebih besar daripada aku. Yesus berbohong berkata seperti itu, Pak. Jangan pelintir ayat, Pak, sama saya, Bapak. Saya dari tadi menanyakan status, tidak masuk ke situ. Jangan panjang kali lebar, jangan ceramah ntar aja di gereja, jangan di sini. Yang membantah itu siapa? Yang mutar. Jadi Daud Ali ini adalah sebelumnya adalah ustaz ya. Dia beragama Kristen tapi dia murtad dari Kristen. Kalau tidak salah dia itu dari Lampung ya, kalau tidak salah. Siapa yang khotbah itu siapa? Yang khotbah itu kan Anda. Anda sok menjelaskan iman orang Kristen kepada orang Kristen. Itu namanya Anda bodoh. Nggak mungkin Anda lebih tahu iman orang Kristen daripada orang Kristen sendiri, kecuali Anda menjelaskan iman Islam kepada orang Kristen. Begitu. Statusnya apa sudah saya jelaskan. Anda katakan saya nggak usah khotbah. Statusnya apa? Yesus sendiri statusnya dia anak Allah. Dan status Yesus mengatakan aku dan Bapa satu. Statusnya itu apa? Bukan status atau predikat atau gelar atau apalah namanya. Anda menanyakan kan, Anda katakan
Yesus itu statusnya anak Maryam, dan sebagai anak Maryam dia anak kandung bukan. Tentu Anda katakan dia lahir dari Maryam, tentu dia anak kandung Maria. Terus statusnya sebagai, terus bapaknya siapa? Kalau bapaknya itu manusia, tentu dia anak manusia. Tetapi bapaknya itu Allah, karena dia dari roh Allah. Ya tentu dia anak Allah. Masa dia roh dari roh Allah disebut dia anak manusia? Kecuali dia dari janin, dari apa namanya, kalau Omai Rama itu dari air, setetes dari air hina katanya, atau dari air mani, dari unsur manusia. Jelas Yesus itu dari roh Tuhan. Ya kalau dia dari roh Tuhan, ya dia anak Tuhan dong. Karena bapaknya itu Tuhan gitu loh. Sebetulnya dia anak Tuhan. Jadi siapa yang berkhotbah? Orang Kristen dengan simpel kok menjelaskan. Anak manusia ya manusia. Karena dia bukan anak manusia, dia anak tuh. Dia dari roh Tuhan, dia tidak anak Tuhan dong. Masa dia dari roh Tuhan dia jadi anak kambing? Ya nggak mungkin. Dia jelas katanya dia anak Tuhan, karena dia berasal dari Tuhan. Anda berasal dari manusia, makanya Anda disebut anak manusia, kan gampang. Iya, statusnya dia itu anak Tuhan, tapi itu bukan status kalau anak Tuhan itu, Pak. Bedakan sama Bapak di situ. Coba cerdas sedikit, Pak. Ketika saya bertanya, apa status Yesus dengan Tante Maria? Statusnya anak apa? Anak kandung. Setuju tidak, Pak? Yesus itu anak kandungnya Tante Maria. Betul? Nah, sekarang ketika saya bertanya, Yesus adalah, Bapak mengatakan, melakukan statement, Yesus anak Allah. Yang namanya anak, itu pasti ada status. Betul apa benar? Yang namanya anak. Dan kalau Bapak mau berpikir secara cerdas, Pak, tidak mungkin yang namanya manusia melahirkan Tuhan. Itu hal yang tidak mungkin, Pak. Manusia melahirkan manusia. Monyet melahirkan monyet. Kodok melahirkan kodok. Tidak ada jalan ceritanya monyet melahirkan kodok. Manusia melahirkan Tuhan. Tidak ada. Maka dari itulah, saya pengen membenarkan logika Bapak yang sungsang di situ. Saya tidak pernah ceramah, Pak. Justru Bapak yang ceramah kemana-mana. Dia itu begini. Nggak nanya saya, Pak. Nggak nanya itu. Yang saya tanya dari awal, status Yesus itu apa? Apakah tunggal bisa dikatakan status? Tidak, Pak. Tunggal itu bukan status. Tunggal itu satu artinya. Kalau status, A, anak kandung. B, anak tiri. C, anak angkat. Nah, itu baru status. Contoh analogi, Bapak punya anak. Apakah itu anak kandung Bapak statusnya? Itu anak kandung saya. Betul. Bapak punya anak. Ngambil dari panti asuhan. Apakah itu statusnya anak kandung Bapak? Bukan. Itu anak angkat. Itulah status, Pak. Paham? Coba Bapak sekolah lagi yang benar, ya. Apa jangan-jangan ijazah Bapak hasil nyogok kali? Anda mengatakan, statusnya Maryam atau Yesus itu anak kandung. Itu Anda katakan status. Kalau saya katakan statusnya Yesus itu anak Allah, itu bukan status. Anda ini gila atau apa gitu loh. Terus Anda mengatakan saya tidak ceramah di sini. Jelas Anda ingin meluruskan saya seolah Anda yang lurus gitu loh. Saya bengkok. Ini kan Anda namanya apa ya, mendominasi orang gitu loh. Anda tidak menceramah itu, tapi Anda ingin meluruskan orang. Anda saja tidak lurus dengan cara berpikir. Saya katakan Yesus itu statusnya apa? Saya katakan statusnya dia anak Allah, dia mempunyai gelar anak tunggal, dia mempunyai predikat Tuhan, dia mempunyai predikat yang maha kuasa, dia mempunyai predikat macam-macam kan. Dia Mesias. Apa statusnya? Dia Mesias, dia Mesias yang turun datang ke dalam dunia. Statusnya banyak loh. Statusnya Mesias, statusnya Nabi, statusnya utusan, statusnya banyak. Jadi statusnya mana yang ingin Bapak minta? Statusnya banyak. Yesus itu mempunyai status, mempunyai predikat. Apa itu namanya bukan status? Apakah anak kandung yang Anda katakan itu juga bukan status? Itu apa namanya, predikat atau apa? Anda mengatakan kalau itu status, kalau Anda menyebutkan anak Yesus itu anak kandung Maria, itu status. Itu apa itu namanya? Anda ini aduh. Bingung juga saya menghadapi Anda. Saya katakan anak tunggal itu bukan status. Ya oke. Terus apa yang namanya status itu apa? Terus anak Allah itu apa? Status apa, gelar atau apa? Menurut Anda itu apa namanya? Jadi statusnya apa ya? Yesus mengatakan aku anak Allah. Itu apa? Itu bukan status. Apakah itu predikat? Apa menurut Anda gitu loh?
kalau itu bukan status, kalau bukan itu predikat, kalau apa itu lagi yang namanya? Anda kan menyangkal semuanya. Anda katakan, saya berkhotbah, saya nggak berkhotbah, saya jawab saja. Ya menurut Alkitab ya dia punya predikat, dia mempunyai status. Jelas statusnya banyak sekali dalam Alkitab. Aduh. Bingung ya Pak ya, jawabnya ya. Ya itulah Pak gitu. Yang namanya status Pak, status itu bukan profesi. Status itu bukan tunggal. Contoh gini ya Pak ya. Bapak di rumah punya anak tunggal ya, anak tunggal. Apa anak tunggal itu status Pak namanya Pak? Bukan anak tunggal. Kalau saya tanya, itu anak siapa Pak? Itu anak saya. Itu anak tunggal saya. Anak satu-satunya saya. Saya bertanya ke Bapak, apa status anak Bapak itu? Ini anak kandung saya dengan istri saya. Betul tidak Pak? Begitu Pak. Nah sekarang, ketika Bapak bilang, kita sepakat ya, setuju ya, kalau Yesus anak kandungnya Tante Maria, kita setuju, sepakat kita berdua. Nah sekarang dengan Allah ini apa statusnya Pak? Kalau rabi, dia itu rabi, itu profesi itu Pak, bukan status. Yang saya tanyakan antara hubungan anak dengan bapak. Kan Yesus anak, terus dengan bapak. Yang namanya anak dengan bapak, setuju nggak kalau anak dengan bapak itu ada yang namanya status? Bukan profesi, bukan. Nah statusnya itu apa? Justru di sini saya pengen supaya ajaran Bapak itu benar, supaya logika ajaran lagi, supaya logika Bapak itu agak sedikit benar gitu, minimal nggak 100% lah, minimal 40% benar Pak gitu. Ya Pak, guling-guling Pak dengan itu Pak. Makanya saya bilang Pak ya, sekolah lagi untuk mengenai masalah status. Bapak ijazahnya hasil nyuap ya begitu. Saya sekolah Pak ya, SD nggak lulus, kan dipecat, tapi saya bisa tahu Pak arah pertanyaan. Oke pencinta debaters, itulah tadi debat antara Islam dengan Kristen, yang mana debaternya adalah Mahadewa dengan Daud Ali ya. Daud Ali ini sebelumnya adalah Kristen ya, tapi dia murtad menjadi seorang Kristen. Dan kalau tidak salah dia ini berasal dari Lampung ya. Dan kita dengarkan sendiri tadi pertanyaan Mahadewa dan bagaimana jawaban dari Daud Ali yang kesana kemari, kesana kesini nggak jelas ya. Ya, oke. Apapun pendapat Anda, komentar Anda, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.